Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PT Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di pembahasan ini, di materi yang terakhir dari silabus SAP PT Modul yang sudah saya berikan di video tutorial sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan masuk ke sesi terakhir dari pembahasan silabus SAP PP, yaitu tentang configuration ya. Di mana Anda harus tahu bahwa konfigurasi ini merupakan suatu hal yang penting khususnya untuk seorang konsultan untuk memahami proses untuk membuat suatu proses modulnya berjalan dengan baik. Tentunya dia harus membuat satu konfigurasi. Nah, lalu dari mana dapatnya konsep konfigurasi itu? Biasanya sih dari project ya. Kalau misalnya ada satu company dia menginginkan menggunakan SAP, maka dari project itu setelah didapatkan diskusi, kemudian dihasilkan blueprint. Nah, dari blueprint itu biasanya masing-masing konsultan, biasanya sih tergantung besaran dari company ya. Apakah itu dia manufacturing perusahaannya atau perusahaan hanya untuk distributor gitu kan, tergantung dari perusahaannya. Maka modul-modul di situ yang berperan dia melakukan proses namanya config ya, konfigurasi. Oke, di video tutorial sebelumnya saya sudah membahas konfigurasi tentang BOM ya. Nanti Anda bisa lihat di situ bagaimana konsep BOM. Tapi ada satu catatan dari saya, kalau untuk mempelajari konfigurasi ini, maka mutlak Anda harus menguasai konsep bisnis proses ya. Bisnis proses dari PP. Kalau saya kan konfigurasinya di PP ya, berarti Anda harus mutlak menguasai proses bisnisnya. Kalau kita masuk ke konfigurasi work center, berarti ya work centernya itu Anda harus tahu bagaimana cara input work center, bagaimana cara change dan seterusnya gitu ya. Kalau kita membahas konfigurasi BOM, Anda juga harus tahu BOM itu gimana sih cara bikinnya gitu. Tiketnya bahkan hafal gitu ya. Kalau setiap hari user biasanya hafal tiketnya. Oke, kita masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu tentang work center ya. Work center configuration. Jadi rencananya pembahasan itu saya akan bahas di master data configuration yang PP itu ada 3, yaitu bill of material yang sudah saya sampaikan, kemudian work center. Ya, ini yang kedua, nanti yang ketiga adalah routing ya. Dengan 3 modal itu Anda seharusnya udah bisa set up di company-company untuk konfigurasi modul PP. Oke, di sini ada agendanya ada 7 ya, 7 tentang config yang apa namanya cukup mewakili lah dari jenis-jenis perusahaan yang ada. 7 ini kiranya ada masuk ya di scope di konfigurasi ini. Oke, yang pertama adalah work center kategori ya. Work center kategori nanti kita bahas. Kemudian screen sequence control field selection control, kemudian setup atau default reference work center, task list usage, standard value key, define formula, kemudian define formula parameter for work center ya. Coba kita masuk ke yang pertama ya. Ini yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan work center categories ya. Kalau Anda lihat Anda bisa ketikkan. Nah, ini ada satu hal jadi catatan juga bahwa tiket untuk konfigurasi itu berbeda dengan tiket untuk proses ya. Maksudnya tiket sehari-hari gitu ya. Kalau kita mau bikin work center, tentunya kan tiketnya adalah CR01. Kalau mau ceng ya CR02, CR03 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk konfigurasi beda gitu. Kalau Anda mau config itu beda-beda dia. Apalagi di sini work centernya yang kita akan config adalah di kategoris ya. Maka tiketnya adalah OP40 gitu ya. Atau kalaupun Anda misalnya tidak hafal ini tiket, itu bisa juga penelusurannya di SPRO menggunakan ini menu pad seperti ini, menu tree ya.
di production, basic data, kemudian work center ya, basic data, work center. Biasanya sih umumnya dia bikinnya tidak apa namanya struktural gitu loh ya. Struktural. Jadi kalau bikin SPRO-nya nggak membingungkan, enggak sih sebenarnya kita bisa menelusuri satu persatu, bisa membuka menu-menu itu satu persatu. Kalau misalnya Anda belum paham sama sekali gitu, kebetulan kalau ini kan saya tunjukkan. Tapi sesungguhnya kalau ada yang kurang pun Anda bisa telusuri sendiri gitu lah. Oke, kembali ini work center, kemudian di general data ya, define work center kategori ya. Kita lihat coba. Nah, ketika kita execute yang tanda jam ini, maka tampilannya yang ini. Sorry, bukan yang ini ya. Ini ke atasin dulu deh. Nah, tampilannya itu ada kategori 001, saya besarkan dulu ya. Nah, kategori apa namanya? 001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada description-nya nih. Ini secara SAP sih memberikan standar, tapi biasanya konsultan juga membuat sendiri dengan cara dia mengcopy copy S ya, copy dari misalnya mau di copy dari mesin ini di copy menjadi Z001 apa-apalah gitu ya. Tapi kita belajarnya yang standar dulu aja ya, yang standar. Jadi yang standar yang diberikan oleh SAP. Ini contoh kategori yang 001 ya. Ini adalah mesin ya. Kemudian ininya ini sih tidak ada efeknya, tapi ini yang jadi masalah di sini ya. Bukan masalah, yang jadi perhatian kita di kategori 001 itu mesin, 003 ada labor dan seterusnya ya. Kemudian nanti ketika Anda tik 2 kali misalnya ini di mesin ya, Anda tik maka maka yang keluar adalah ini tampilan berikut. Sorry. Ya, ini slide-nya. Nah, tampilan yang berikutnya adalah ini. Ini biar saya nggak bingung gitu. Oke, nah di sini mesin ya kan kategorinya kurang gede ya, kurang gede lagi. Nah, ini kategorinya kan mesin ya. Di sini kategori. Nah, yang mesin di highlight, Anda klik application ya. Application itu aplikasi ya. Jadi kayak modul lah gitu. Nah, ketika di aplikasi di tik maka akan keluar application IPK ya. Ini artinya ini standarnya SAP. Jadi kalau I itu maintenance task list biasanya di modul PM. Kalau yang P ini routing for production ini modul PP yang production order. Kemudian soalnya PP juga ada 2 ya. Nanti ada yang production order, ada yang process order ya. Jangan sampai bingung gitu. Ini memang kita ada 2 sebenarnya. Di PP ini yang 2 yang menonjol karena disesuaikan dengan bisnisnya. Yang satu production order itu sebagai discrete manufacturing, sedangkan yang process order itu sebagai proses manufacturing atau SAP PPI biasa disebutnya. Nah itu pembahasannya di lain kesempatan deh. Kita memang di awal kita membicarakan tentang production order gitu ya. Jadi konfignya juga beda sebenarnya gitu antara production order dengan process order itu ada yang sama, ada menggunakan config yang sama, tapi juga ada yang dibedakan gitu. Contoh misalnya order type itu pasti beda tuh antara production order sama process order. Jadi karena pengaturannya yang satu di shop floor gitu kan, yang satunya lagi di ya seperti shop floor-nya gitu dibedakan garis besarnya gitu ya. Oke, jadi yang tadi yang key adalah inspection plan. Jadi kalau mesin itu nanti akan diinspeksi, maka ini QM ya, modul QM-nya harus aktif ya, supaya kita bisa menginspeksi mesin gitu. Oke, ini secara config ya. Kalau bagaimana dengan dengan programnya? Nah, Anda saya besarkan lagi. Nah, kalau Anda lihat di CR0123, kategori itu adalah yang di basic data, di sini basic data, general data, kemudian work center kategori, ya ini ya, 0001. Ini kategori kalau saya search, ini ada nih, mesin. Ya, di situ berarti letaknya, ya.
Seperti kategori di CR01 di basic data. Oke, itu yang pertama tentang work center kategori ya. Lalu berikutnya adalah nomor 2 adalah screen sequence control, field selection control. Itu saya besarkan dulu, bentar, saya lihat dulu slide-nya ya. Nah, ini jadi maksudnya itu adalah field ya, field yang ada di work center ya. Jadi kalau Anda tadi lihat di share 01, 02, 03, tentunya kalau Anda sudah paham, udah kebayang lah seperti apa ya tampilan work center share 01, 23 itu gitu kan. Nah, dia ketika kita bisa atur ya, bisa atur penampilannya, di penampilannya aja sih, control field-nya gitu. Bisa diatur dengan cara di sini ya. Anda masuk ke production, kemudian work center, general data, define field selection. Nah, di sini ada beberapa tab, menu tab dari work center ya, ada basic data, scheduling, capacity ya kan. Kalau Anda lihat, saya mesti lihatin dulu ya. Kalau Anda lihat di CR01, nah yang ini ya, di sini kan ada nih basic data, default, value, capacity, scheduling, costing gitu ya, teknologi. Nah ini saya bahas lagi yang ini. Nah itu tampilan seperti ini, itu kita bisa setting. Contoh misalnya basic data ya, ini kita panggil, kemudian tik 2 kali di basic data, masuk ke sini. Nah di sini ada field-field tuh. Ada field name-nya di sini, ini kode programnya ya, kode tabelnya gitulah. Nah ini ada field ya, ada backplace ya kan. Kalau Anda pernah lihat di work center kan ada backplace, ada location, ada standar value key ya, ada usage ya kan. Nah, apa maksudnya dengan yang di kolom ini? Input, require, display, hide, highlight. Ini maksudnya adalah field-field yang dimunculkan di basic data itu kita bisa atur. Misalnya untuk backplace kita mau input aja, dia nanti akan muncul inputan backplace, inputannya nanti bisa 1, bisa 2 di work center itu gitu pilihannya ya. Jadi inputan dia masukin angka 1 atau 2. Kemudian misalnya yang lainnya usage ya. Usage itu saya mau mandatory. Kalau mau mandatory wajib isi, Anda masuk ke sini nih. Ininya dipindahkan dari input ke sini, pindahin ke radio buttonnya di sini. Ke rec ini required, diminta. Jadi mandatory gitu. Kemudian yang lainnya misalnya location, nggak perlu nih location lah. Ya udah, di display aja, berarti pindah ke sini gitu. Kalau yang nggak perlu ditampilkan efficiency rate misalnya, ya udah hide aja di sini. Hide itu berarti dia nggak akan ada tampilannya gitu. Atau di highlight, yang di highlight berarti di bold gitu hurufnya gitu. Oke, itu aja sih yang dimaksud dengan screen sequence control field selection control atau tiketnya OPFA ya. Oke, gampang ya. Kemudian nomor 3, sekarang nomor 3 adalah setup default reference work center. Apa yang dimaksud setup default ya? Kita lihat nomor 3. Nah, ini nomor 3, coba kita gerakkan lagi. Setup default ya. Kalau ini berarti saya mau dulu bentar. Bentar ya, bentar saya cek dulu. Apa? Setup default. Kalau ini define default work center. Jadi ketika Anda memilih yang ini, itu tampilannya sama seperti CR01 ya. CR01 berarti create ya, create work center ya. Tapi kalau ini OP42 ya, dibedakan. Tuh, salah. Dibedakan ya. Ini config, kita lagi ngomongin config, bukan inputan user ya.
Jadi kalau kita isi, misalnya ini 01, kemudian location-nya kita isi, kemudian standar value-nya kita isi gitu ya, eh, kita tentukan semua, kemudian save, nanti ketika user memasukkan share code 1, itu akan muncul apa yang kita inputkan di sini ya. Oke, seperti kayak gitu. Jadi setup default. Jadi kita di awal sudah memberikan arahan kepada user ini loh yang diinput gitu. Paham ya? Jadi ini hanya sarana aja, fasilitas buat supaya user tidak salah input biar tidak bingung dia gitu. Oke, itu setup default. Kita lihat lagi. Nah, sekarang yang keempat adalah task list usage. Apa yang dimaksud dengan task list usage? Nah, ini ya, ini task list usage. Oke, kalau Anda ini OP45, oke, ini SPRO ya. Nanti baca sendiri. Di sini ada define task list usage. Nah, di task list usage itu ada beberapa apa namanya TL type, tipe dari task list usage. Jadi tipe-tipe dari routing atau operation gitu ya. Nah, biasanya kita memberikan ini apa yang disuggest dari SAP adalah all task list type gitu. Sekalipun ini adalah production order, sebagian saya sebutkan di awal, beda antara production order dengan process order ya. Tetapi di production order pun kita menggunakan 009. Di process order pun kita menggunakan 009. Dan kenapa? Karena di sini ketika Anda tik 2 kali, itu dia TL type-nya masuk sini semua. Ya, untuk N ini, indikator N, TL type ini ya, TL type N itu untuk production order. Nah, kalau ini yang, ini 2, nah untuk resource ya, resource berarti adanya di SAP PPPI gitu ya. Nah itu jadi kalau misalnya Anda menggunakan task list usage-nya 05 tidak masalah. Dengan catatan saya kalau di production order itu harus ada N ya. Harus ada N karena N ini menunjukkan indikator bahwa dia itu routingnya dari production order itu N gitu. Ini harus menjadi pakem nih, jangan sampai Anda jadi kalau lihat di SAP dia ada routing N, itu berarti dia punya production order gitu aja lah, gitu prinsipnya. Kalau dia lihat ada 2, nah itu beda lagi itu. Gitu. Yang jelas kalau untuk production order Anda harus pahami harus ada N gitu. Sehingga task list-nya di sini N diperuntukkan untuk production order gitu ya. Itu yang dimaksud. Oke, kita kembali ke sekarang standar value key. Nomor 5 ya. Apa yang dimaksud dengan standar value key? Nah, ini kurang besar ya. Oh, dari sini sebentar. Nomor 5, ini nomor 4 sudah, nomor 5. Oke. Nah, standar value key atau OP19 kalau Anda juga ya, saya menyarankan kalau Anda betul-betul memahami konsep di work center, itu kita mempunyai namanya standar value key ya. Jadi istilah atau terminologi yang ada di SAP itu, khususnya SAP PP ya, ini kan kita ada di work center nih. Jadi terminologinya Anda harus betul-betul paham gitu, harus betul-betul bahwa standar value key itu ya itu gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu karena nggak mungkin biasanya digunakan di tempat lain gitu. Jadi selalu jadi terminologinya itu kita harus betul-betul dia standar value key ada di work center dan itu pengertiannya adalah seperti ini ya. Adalah rumusan ya. Di sini ada rumusan dari proses normal proses produksi ya. Kalau di sini saya memanggil sub 1 sub 1 berarti normal production, maka
dia parameternya itu mempunyai, jadi parameter itu di sini berarti activity-nya. Nah, istilahnya lagi ya, parameter, activity, atau keyword, itu jadi suatu kata terminologi yang harus ada fill ya, harus ada dapat ya. Oke, harus ada dapat ya. Saya ulangi. Jadi yang ini saya menggunakan kode SAP 1 yang itu yang disuggest dari standar SAP itu normal production. Di mana atributnya, parameternya atau activity-nya itu dia mempunyai SAP garis bawah hyphen gini ya 01 itu setup. SAP garis bawah 02 adalah mesin. SAP garis bawah 03 adalah labor. Ini artinya di dalam kategori mesin ya kita membayangkan mesin ya. Di dalam mesin itu berarti ada kegiatan apa? Ada kegiatan setup, oke? Ya, berarti mesin waktu mau running dia di setup dulu loh, ya, di setup dulu sama tim PM, sama tim teknik, katakanlah 30 menit gitu atau 1 jam gitu ya, tergantung dialah ya, dia yang punya aturan waktunya. Kemudian mesin. Nah, mesin tentunya dia beroperasi kan. Mesin biasanya kalau menjadi ukuran di produksi biasanya sih 8 jam gitu. Setupnya 8 jam gitu kan. Nah, ini dia 8 jam. Kemudian labor. Labor berapa? Labor juga ya sama 8 jam gitu. Ini satuannya adalah hours ya. Oke, nah itu yang dimaksud standar value key. Sekarang adanya di mana? Nah, ini kan config-an ya. Config-nya di sini. Nah, sebentar sebelum ke situ, saya mau jelaskan juga bahwa ini kita ngomongin mesin. Lalu bagaimana yang tentunya mesin ada activity mesin ya. Bagaimana dengan yang dia kegiatannya hanya labor. Nah, itu beda tuh. Kalau labor berarti dia adanya labor aja. Bisa jadi ini nggak perlu setup, nggak perlu mesin. Dia perlunya sub 03 atau labor aja gitu ya. Jadi Anda jangan terpaku, wah ini mesin nggak juga. Tapi kalau misalnya dia hanya mengerjakan packing aja kan nggak butuh mesin ya. Kalau ngepack gitu doang kan ya paling labor. Pertanyaannya kenapa dibuat seperti itu? Ya karena manusia kan juga ada biayanya. Jadi kita harus masukkan sebagai standar value key, ada biayanya gitu kan. Di produksi itu semua kegiatan baik itu mesin ataupun labor semua dihitung biayanya. Atau ada fuel mesin apa? Ada fuel itu ada solar. Nah, di sini juga bisa jadi ini solar ada masuk gitu. Makanya tergantung mesinnya, apakah dia membutuhkan bahan bakar enggak gitu. Itu ya, itu yang standar value key. Oke, jadi ini adanya di sini. Jadi kalau Anda masuk ke sebentar. Standar value key. Nah, ini saya kurang jelas ini. Jadi kalau Anda masuk ke CR01, 02, 03 begitu ya. Nanti Anda lihat di standar ada menu di situ standar value key. Ya, saya gedein lagi. Ya, seperti ini ya. Di basic data, nanti Anda lihat di basic data, ini CR01, 02, 03 ya. Nah, di sini standar value key-nya nih. Anda masukkan di sini. Nah, kalau kayak gini kan kosong nih. Tapi dia minta required, mandatory, wajib Anda isi. Kita tahu kan tadi ada penentuan untuk required, display, highlight ya kan? Anda mundur lagi deh, nanti pelajari lagi setupnya di mana, config-nya di mana. Ada juga yang Anda bisa tentukan ini, nggak kosong gini. Misalnya sub 01 langsung aja bisa juga ya, penginputan seperti itu. Nah, kalau ini kosong sama sekali. Tidak ada pengaturan config yang dua itu. Oke? Nah, oke. Maksudnya bukan yang dua, yang default masukin ini apa namanya sub 1, 2 ini nggak ada nih, berarti dia tapi required wajib dia masukin.
Nah, ketika standar value key ini misalnya sub 1 yang tadi normal production, maka dia nanti otomatis akan muncul di sini sebagai parameter atau keyword. Nih dia nyebutnya keyword ya. Ada setup, ada mesin. Ini nanti keluar sendiri kok. Sesuai dengan yang tadi kita config. Kalau saya mundur lagi, nah ini kan saya confignya cuma 3 nih. Sub 1 bukan saya, maksudnya ya ini saya lihat sub 1 itu confignya cuma 3. Kalau Anda mau menambahkan downtime misalnya mesin ya boleh, sub berapa nanti juga ada kok ininya. Ada parameternya, nanti kita belajar parameternya. Ini standar value key dulu deh ya. Pengertian standar value key, saya ulang di sini, dan terdiri dari parameter-parameter atau activity atau keyword gitu ya, paham ya? Oke, itu standar value key. Kemudian sekarang define formula for work center ya. Kita akan lihat define formula work center nomor 6. Define parameter. Define parameter. Ini define parameter Pak. Tadi kelewat ya. Iya. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa di keyword, di activity itu ada setupnya, ada setup, ada mesin, ada labor, ada downtime ya. Itu parameternya ya. Berarti kan parameternya ada di sini ya. Sebentar. Define formula bukan formula ya. Define formula work center. Define parameter ya, ini dia. Define parameter. Nanti kalau Anda masuk ke sini, define parameter atau OP7B, nah ini adalah parameter-parameter atau activity-activity yang nanti ada di standar value key ya. Ada setup, ada mesin, labor, dan seterusnya. Nanti kalau Anda klik lagi 2 kali, di sini ada satuannya, dimensionnya, time. Standar value key unitnya bisa min, bisa menit, atau hours gitu ya. Pengaturannya di sini. Oke, sekarang masuk ke formula ya. Nomor 7 ya, formula ya. Bentar, nomor 7 betul. Formula. Define formula sekaligus dengan define formula for work center sekaligus dengan define formula parameter for work center. Ya, ini pembahasannya sekaligus kita lihat di akhir. Define formula. Oke, ya, kita lihat. Ini adalah rumusan tentang formula yang ada di work center ya. Jadi kita tahu misalnya nanti Anda telusuri menunya di sini, define formula for work center. Kalau misalnya di sini formulanya sub 002, ini mesin time ya. Aduh, salah. Maka mesin time itu rumusannya adalah sub garis bawah 02 dikali sub garis bawah 09 dibagi sub garis bawah 08 dibagi sub garis bawah 11 gitu. Rumusannya seperti itu. Bagaimana ini maksudnya? Kita hubungkan dengan config yang lain ya. Oke. Coba. Kemudian yang ini define formula parameter. Nah, parameternya kan ini tadi udah 2 kali dibahas ya, yang sub garis bawah 01, sub garis bawah 02, 03. Sedangkan ini rumusnya tadi kan sub garis bawah 02. 02 apa tuh parameternya? Ini mesin kan. 09 ini nggak tampak di sini. Kita lihat nanti ke bawahnya ya. Yang penting pahami itu konsepnya. Ini rumusannya itu adalah yang parameter-parameter ini. Parameter 2, parameter 9 dibagi. Ini kan dikali ya, dibagi. Parameter 8 dibagi parameter 11. Maksudnya apa? Kita lanjutin lagi. Karena memang ada hubungannya dengan config yang lain. Oke.
Nah, ini dia. Kalau di work center ya, Anda masuk lagi ke work center di basic data 1, di basic data di CR 01, 2, 3, itu kalau Anda masuk scheduling di sini, kemudian di sini ada processing duration. Nah, artinya processing duration adalah lamanya proses itu dia memakai JetSub 02. Kalau ini kebetulan beda nih. Jadi bisa aja kan yang saya bilang tadi, kita menggunakan yang dari standar SAP bisa, atau kalau Anda copy dari standar SAP dengan nama lain yang seperti ini nih, pakai Z, bisa saja. Karena mungkin ada rumusan yang tidak yang beda gitu. Kalau tadi kan lengkap misalnya, bisa aja. Yang jelas di sininya Anda jangan sampai salah aja pengaturan rumusnya. Kalau ini berarti kan mesin dikali operation quantity dibagi base quantity ya. Ini maksudnya mesin itu lamanya mesin berarti 8 jam biasanya dikali operation quantity katakanlah dia bikinnya 1000 gitu kan, dibagi base quantity-nya 100 misalnya. Nah, ini nanti simulasinya nanti di akhir ya. Yang jelas konsepnya seperti itu. Ini tujuannya adalah work center di formula ini untuk menentukan berapa durasi waktu yang dibutuhkan dalam proses gitu. Dalam mengerjakan sekian pieces atau sekian kilo itu gitu. Coba nanti kita lanjut ya. Nah, ini adalah summary-nya ya. Kesimpulan dari work center itu gini. Jadi kalau saya bikin simulasi, misalnya yang USIT 009 tadi berarti dia all. All itu berarti di situ ada N. Wajib Anda cek nanti harus ada N. N adalah sebagai production order. Kemudian saya menggunakan standar value key. Di sini standar value key-nya adalah sub 1 ya, normal production. Ini simulasi nih misalnya gitu ya. Kemudian keyword atau activity atau parameter yang dipakai adalah setup. Kalau setup berarti kodenya adalah sub garis bawah 01. Kalau mesin ini ya sub 02. Kalau labor sub 03, base quantity sub 08. Ini ada rumusannya semua, ada kode-kodenya. Operation quantity sub 09 dan operation split sub 11 gitu. Apa dimaksud operation split? Operation split itu jadi jumlah ya, jumlah mesin. Apa yang dimaksud setup? Tadi saya udah bilang, setup itu kalau mesin dia harus dipanaskan dulu, apa segala macam gitu ya. Kalau mesin, labor oke lah, orangnya ya, berapa orangnya. Kalau base quantity, apa yang maksud base quantity? Base quantity itu adalah satuan operasi. Kalau di dalam mesin, biasanya nih ya, dalam mesin, itu dalam 8 jam, itu ada base quantity-nya. Misalnya 100. Dalam 8 jam itu, dia persatuannya itu 100 gitu. Ya, nanti ada di setup. Makanya nanti saya bilang di sini Anda harus menguasai yang namanya work center dan operation. Berarti work center CR01, 02, 03 dan routing ya. Routing berarti kan CA01, CA02, 03. Nah, itu saling keterkaitan tuh. Sehingga nanti agak mudah Anda mempelajari konsep rumusan di work center. Lanjut ya. Kemudian processing formula. Nah, ini kan tadi ada berapa sih durasi proses pengerjaan itu? Untuk mesin ya, SAP 002 itu rumusnya adalah SAP 02 dikali SAP 09 dibagi SAP 08 dibagi SAP 11. Ini artinya SAP 02 setup. Setup dikali ya. SAP 09, 9 adalah mana? Operation quantity kemudian dibagi sub 8 berarti base quantity dan split dibagi split. Splitnya kita anggap 1. Jadi nah kalau misalnya ini kita ibaratkan ya. Sub 11 itu splitnya 1, sub 08 adalah 100 ya. Dalam 8 jam menghasilkan 100 pieces. Dalam 8 jam menghasilkan 100 pieces, sedangkan produksi membuat order 1000 pieces. Waduh, besar sekali ya.
8 jam 100 pieces, produksi 1000 pieces, maka 8 jam itu dikali 1000 pieces dibagi 800. Kalau kita masukkan rumusnya tadi, maka 8 jam ya, SAP 02 ini setup mesinnya nggak dihitung ya. Katakanlah nggak dihitung. SAP 09 berarti yang operation quantity ya. Operation quantity-nya adalah 8 jam kali 8 SAP mesinnya 8 kali 1000 pieces. Jadi SAP 02 mesin, salah baca ya. SAP 02 mesin, SAP 02 dikali, misalnya rumusnya gini ya, SAP 02 dikali SAP 09, berarti SAP 02 adalah mesin, dikali SAP 09 adalah operation quantity, 8 dikali 1000, dibagi SAP 08. SAP 08 adalah base quantity. Base quantity adalah 800 ya, karena tadi ini persatuannya adalah per 100 ya. Kemudian SAP 11 ini adalah split. Split itu jumlah mesin ya, anggaplah 1 tidak dihitung ya. Sehingga proses durasinya itu dibutuhkan 80 jam. Wah, ini overload sekali ya. Nanti coba Anda cek benar nggak di rumusan gini. Ini perlu kita uji cobakan juga sih di SAP, benar nggak teori ini gitu ya. Jadi tujuannya kita sih pokoknya rumus yang ada di work center itu pengertiannya seperti ini ya. Jadi rumus SAP begini itu ada parameternya di sini, tinggal nanti Anda simulasikan durasi jamnya berapa gitu ya, seperti yang saya cobakan di sini. Oke ya, kalau belum paham nanti kita diskusi lagi. Mungkin saya juga ada perlu cek lagi sih sebenarnya, tapi nanti kita tes lagi. Yang penting Anda pahami dulu lah konsep rumusnya ya. Kalau untuk kebenaran datanya perlu tes sebenarnya. Oke. Oke, saya kira pembahasannya sudah selesai ya. Tentang apa tadi? Work center. Nanti diulang lagi pembahasan ini. Mudah-mudahan sih tidak sulit ya. Harusnya lebih mudah karena pembahasan work center input data itu udah lebih dulu kita di awal kita pahami ya. Di konfigurasi hanya kita refresh saja, mengulang kembali gitu ya tentang work center. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjut di video tutorial berikutnya tentang routing ya. Satu lagi tentang routing, nanti kita bahas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.